Shalom, kebanggaan orang Yahudi akan identitas mereka sebagai umat pilihan Allah dan selain itu sebagai keturunan dari Abraham, itu ternyata kemudian mengaburkan atau membuat mereka melupakan beberapa fakta yang harusnya bisa mereka sadari. Nah, Stefanus di dalam pembelaan yang disampaikan di hadapan Mahkamah Agama, khususnya pada nas kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16, Stefanus mengungkapkan setidaknya 4 fakta kepada orang-orang yang hadir pada saat itu. Mari kita lihat bersama-sama. Fakta yang pertama adalah tentang pemilihan Abraham. Abraham ia berasal dari sebuah masyarakat yang menyembah berhala. Dan tentunya tidak bisa kita pungkiri bahwa ada kemungkinan keluarga Abraham ini juga adalah penyembah berhala. Nah, ketika Abraham dipanggil oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk kemudian keluar untuk menjadi satu bangsa yang kemudian dikhususkan oleh Allah sebagai bangsa pilihannya, maka mau tidak mau ini harus dianggap dan dilihat sebagai satu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Abraham. Itu fakta yang pertama. Pemilihan Abraham adalah anugerah dari Allah. Fakta yang kedua adalah orang-orang Yahudi sangat membanggakan sunat sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham. Dan untuk menjadi keturunan Abraham, bagian hitungan dari golongan mereka maka harus bersunat. Tapi mereka kembali melupakan satu fakta, bahwa Abraham ketika ia dipanggil oleh Allah, ia dalam kondisi belum bersunat. Bahkan sunat itu baru ia terima ketika ia sudah berusia 99 tahun, di mana Ismail anaknya pun sudah berusia yang ke-3 tahun. Satu-satunya keturunan selanjutnya yang kemudian menerima sunat sesuai dengan perintah Allah adalah Ishak yang disunatkan pada usia 8 hari. Itu fakta yang kedua. Selanjutnya fakta yang ketiga adalah Abraham, ia hanya diberikan janji oleh Allah bahwa keturunannya akan menempati tanah perjanjian. Tapi ia sendiri tidak mendapatkan tanah pusaka diberikan oleh Allah kepadanya. Bahkan selanjutnya hingga dengan masa Ishak, masa Yakub, tanah itu masih belum juga menjadi bagian milik mereka. Tanah baru diberikan sebagai milik pusaka orang Israel ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka sudah keluar dari perbudakan, maka baru tanah tersebut diberikan sebagai hak orang Israel. Dan fakta yang keempat adalah kita bisa melihat bahwa Yusuf ia dijual ke Mesir, tapi Allah menyertai dia dan memakai dia sebagai alat Allah untuk memelihara umat pilihannya yang kemudian pindah ke Mesir untuk beberapa waktu lamanya. Fakta-fakta yang disampaikan oleh Stefanus dari ayat 1 sampai ayat yang ke-16 jelas bukan dalam tujuan untuk membela dirinya, tetapi dalam rangka untuk membela Injil, dengan menyatakan bahwa bangsa Israel sebenarnya ada karena pemeliharaan dari Allah. Bangsa Israel itu adalah semata-mata karena anugerah Allah yang melayakkan mereka untuk menjadi pilihan Allah. Dan pemeliharaan Allah itu terus berlangsung, terus berlanjut dari waktu ke waktu, generasi ke generasi. Oleh sebab itu setiap kesombongan orang-orang Yahudi terkait mereka adalah bangsa pilihan Allah, dan juga kesombongan mereka bahwa mereka adalah orang yang paling utama dalam melakukan hukum Taurat dan juga ada istiadat, ini sama sekali tidak ada maknanya jika dibandingkan dengan betapa Allah memelihara mereka
sejak Abraham hingga pada masa saat itu. Nah, Allah juga menunjukkan bahwa Ia disembah bukan hanya pada satu tempat tertentu saja, tetapi Ia juga bisa disembah di tempat lain. Hal ini kemudian serta-merta menjawab setiap tuduhan atau hasutan yang disampaikan oleh orang-orang libertini kepada Stefanus. Jelas bahwa melalui penjelasan kronologis sejarah yang disampaikan oleh Stefanus menunjukkan bahwa Allah itu tidak bisa dibatasi pada waktu atau pada ruang atau pada kehendak manusia sendiri, tetapi Allah akan bertindak sesuai dengan kehendak Dia dan akan bisa disembah oleh setiap manusia dimanapun juga berada, dan Ia juga akan terus senantiasa memelihara setiap orang-orang yang dipilihnya untuk menjadi orang. Kita belajar untuk memohon kuasa Roh Kudus menerangi kita di dalam kita belajar firman Tuhan, agar kemudian kita bisa terhindar dari sifat sombong, sifat tinggi hati, tanpa menyadari akan anugerah Allah yang begitu berkelimpahan dalam kehidupan kita. Selanjutnya adalah kita juga belajar untuk percaya pada pemeliharaan Allah yang akan terus berlaku bagi umat percaya di segala masa dan tempat. Dan pemeliharaannya itu terbukti. Jangan kita ragukan. Janjinya tergenapi, jangan kita sangsikan. Tugas kita adalah percaya kepadanya dan terus mengupayakan agar diri kita bisa terus senantiasa melakukan setiap perintah dan juga kehendak. Bahwa menyembah Tuhan itu bukan hanya terbatas di satu tempat tertentu saja. Artinya bukan hanya di gereja atau di rumah ibadah, tetapi rumah kita, kantor, sekolah, atau dimanapun juga itu bisa menjadi tempat beribadah di dalam artian, baik dalam artian persekutuan yang bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan, maupun juga di dalam artian sebagai tempat kita untuk memuliakan nama Tuhan melalui setiap perbuatan-perbuatan kita yang menjadi teladan, menjadi kebaikan bagi orang-orang yang di sini. Mari kita terus bersandar pada kuasa Roh Kudus, memohon agar Ia boleh menolong kita dalam kita belajar firman Tuhan, di dalam kita bersekutu, di dalam kita memuji memuliakan Tuhan, terlebih lagi di dalam kita terus percaya akan sepanjang pemeliharaan Tuhan yang boleh terjadi dan terbukti di sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.